Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai model dan pendekatan dalam proses perumusan kebijakan publik. Materi ini materi yang keenam dari satu semester kita dalam mata kuliah proses pengambilan keputusan pemerintah. Nah, sengaja kita buat video ya, tidak bertemu secara langsung karena sebelumnya kan kita libur. Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman semua bisa belajar itu entah di kosan atau di rumah gitu mengenai topik yang cukup penting ini. Nah, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu yang pertama itu model dalam kebijakan publik. Sebelumnya kita memang sudah membahas mengenai model dalam kebijakan publik, tapi kan baru aliran kontinental saja. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa model perumusan kebijakan publik di aliran Anglo-Saxon gitu ya. Nah, yang kedua itu kita akan berbicara juga tentang tahapan dalam proses perumusan kebijakan. Ketiga, aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Dan yang keempat adalah nilai-nilai yang berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan, terutama nilai-nilai yang mempengaruhi gitu ya, aktor-aktor yang merumuskan kebijakan. Oke. Yang pertama, ini recall aja, sebelumnya kita sudah membahas juga ya. Jadi kita recall dulu bahwa model perumusan dalam kebijakan ini kan terbagi dua, ada yang dari kontinental, ada yang dari Anglo-Saxon gitu. Dan biasanya perbedaan antara kontinental sama Anglo-Saxon ini itu perbedaannya perihal bagaimana proses perumusan kebijakan itu dilakukan. Nah, biasanya kalau kontinental ini lebih elitis ya, lebih top down. Ini dilakukan oleh Belanda contohnya dan negara kita Indonesia, karena negara kita kan negara yang dulu pernah menjadi koloni dari Belanda, dan otomatis dari segi hukum dan kebijakan publik itu memang pasti mengarahnya kepada arah kontinental. Nah, yang kedua itu Anglo-Saxon, ini aliran dari barat, dari Amerika biasanya. Aliran ini cenderung lebih pluralis karena lebih apa ya? Lebih mengutamakan partisipasi warga negara ketimbang kebijakan dibuat secara top down gitu. Jadi lebih banyak dialog gitu, dialog, diskusi ketimbang langsung dari pemerintah langsung ke masyarakat gitu ya. Nah, dalam pembahasan ini kita hanya membahas beberapa saja yang di Anglo-Saxon yang familiar kita dengar, familiar juga dipelajari di berbagai kampus, yaitu tentang game teori atau teori permainan, public choice, sistem, dan deliberatif. Oke. Nah, yang pertama, model perumusan kebijakan game teori. Game teori ini sebetulnya salah satu model yang rasional dan matematis. Biasanya dilakukan dalam situasi persaingan dan konflik ya. Jadi perumusan kebijakannya itu tidak dilakukan dalam posisi yang tenang gitu ya. Biasanya situasinya itu cenderung harus diambil keputusan dengan cara yang cepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, game teori ini sebetulnya sama seperti bermain catur lah. Kalau bermain catur kan setiap langkah itu akan bertemu dengan langkah yang lain kan. Dan kita tidak bisa menentukan langkah orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang terpenting dalam game teori ini adalah strategi dan taktik dari perumus kebijakan. Nah, contohnya misalkan pada proses pemulihan ekonomi di Indonesia, sebaik apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, gitu, jika tidak didorong atau dibantu atau tidak sama gitu dengan kebijakan di luar negeri, nah itu tidak akan terlalu berpengaruh juga terhadap perbaikan ekonomi kita. Jadi
eh, kebijakan pemulihan ekonomi itu kan saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa misalkan membuat kebijakan di Indonesia saja gitu, karena kebijakan kita itu pasti akan berdampak terhadap kebijakan negara lain, terutama yang berada di wilayah Asia Pasifik gitu. Termasuk misalkan dalam pemulihan ekonomi, misalkan kebijakan IMF itu juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia. Itu contoh yang pertama. Misalkan. Contoh yang kedua, misalkan yang lebih lebih relatable ya dengan kita, misalkan eh, masuknya Prabowo misalkan dan Sandiaga Uno ke kabinet Joko Widodo. Nah, itu pun salah satu bentuk dari eh, game teori ya. Jadi pada kemungkinan gitu Bapak Joko Widodo itu berupaya untuk menjaga stabilitas politik di dalam negeri dengan memasukkan pesaing sebelumnya, Prabowo dan Sandiaga Uno. Nah, itu fenomena itu bisa dibaca dalam model game teori. Nah, di dalam game teori itu kuadrannya ada some win, some lose gitu ya. Jadi sebagian jadi kita tidak jadi harus ada yang kita relakan ketika kita ingin meminimalkan kemenangan gitu. Jadi some win, some lose. Jadi kadang dalam proses negosiasi ini ada yang perlu kita korbankan untuk mendapatkan suatu hal yang jauh lebih besar gitu. Eh, Memang kalau yang ingin yang terbaiknya semuanya menang gitu, semuanya mendapatkan jatah yang proporsional lah ya. Tapi kadangkala karena proses negosiasi itu harus ada yang eh, sedikit dikorbankan untuk mendapatkan apa, keuntungan yang jauh lebih besar. Dan yang paling eh, berbahaya itu jika dari proses negosiasi semuanya itu kalah. Nah, itu di dalam teori kebijakan publik kita kenal sebagai chicken game ya. Jadi jadi semuanya itu kalah gitu. Nah, itu yang pertama game teori. Nah, yang kedua itu model sistem. Kalau model sistem ini dalam studi politik pemerintahan ini sudah banyak sekali dibahas. Model ini diperkenalkan oleh David Easton dengan tiga komponen utama yaitu input, proses, dan output. Nah, jadi input ini berasal dari tuntutan masyarakat, berasal dari pengusaha, berasal dari kaum intelektual. Jadi, atau dengan kata lain, input ini berasal dari siapapun termasuk media massa. Nah, dari input ini kemudian masuk ke dalam lingkungan political system gitu. Jadi tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh masyarakat ini kemudian diproses di dalam sistem politik. Nah, di dalam itu kan ada legislatif, eksekutif, atau yudikatif sebagai institusi formal di dalam negara untuk yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan publik yang mengikat seluruh warga negara. Nah, setelah dukungan itu masuk ke dalam sistem political system, lalu kemudian diputuskanlah gitu. Outputnya apa? Ya kebijakan publik. Memproduksinya apa? Kebijakan publik. Jadi ini salah satu model yang sangat sederhana, bahkan seringkali dianggap sebagai simplifikasi ya dari proses perumusan kebijakan publik gitu. Karena hanya eh, mengandalkan tiga komponen utama saja, input, sistem atau political system, dan output. Selanjutnya yang ketiga, public choice model. Public choice model ini seringkali dikatakan sebagai social choice atau rational choice yang muncul dari teori ekonomi politik baru disebutnya itu. Nah, di dalam teori politik ekonomi itu kan pada dasar mereka berdalih bahwa pada dasarnya manusia ini kan makhluk yang rasional yang selalu berusaha untuk eh, mendapatkan keuntungan maksimal untuk dirinya yang berupus gitu ya. Nah,
atau kita kenal dengan Homo economicus. Nah, model ini berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, gitu ya. Dan seringkali gagal untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat. Jadi model ini lebih pada model hasil negosiasi, gitu ya, di antara berbagai kelompok kepentingan. Tapi seringkali masyarakat sebagai beneficiaries, ya, sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut, itu tidak mendapatkan eh, hasil yang terbaik, gitu ya, manfaat yang terbaik, gitu loh. Karena apa yang masyarakat dapatkan bukan sepenuhnya berasal dari masyarakat, bukan sepenuhnya berasal dari tuntutan masyarakat, tapi lebih daripada hasil dari proses negosiasi di antara berbagai kepentingan, gitu ya. Contohnya misalkan kita baru pemilu kemarin, ya. Contohnya misalkan eh, fenomena golput, ya, fenomena golput. Nah, fenomena golput ini kan kita bisa baca dengan tiga contohnya nih, ya. Yang pertama itu, kenapa orang golput? Karena alasan teknis, misalkan karena sakit, ya kan, karena ada kendala lain-lain yang hal yang sifatnya teknis, gitu ya. Kedua itu ada juga karena administratif, karena dia misalkan banyak misalkan mahasiswa yang tinggal di Jogja, eh, nggak bisa pulang ke rumah karena jauh, gitu ya. Di sini terus dia terlambat untuk daftar ke KPU, akhirnya dia tidak memilih. Nah, yang ketiga ada juga karena faktor atau alasan-alasan politis, karena bagi dirinya, gitu, bahwa memilih atau tidak memilih sama saja, gitu. Karena bagi orang yang golput dengan alasan politis itu karena dia tidak percaya terhadap sosok pemimpin yang mencalonkan diri eh, untuk menjadi presiden, gitu ya. Nah, alasan-alasan itulah biasanya muncul karena kekecewaan, alasan orang golput karena alasan politik seseorang itu golput biasanya muncul dari kekecewaan terhadap kondisi politik di negara ini, gitu. Kekecewaan karena negara gagal untuk membuat keputusan atau kebijakan publik yang memihak terhadap masyarakat, gitu. Karena kegagalan-kegagalan inilah akhirnya muncul ketidakpercayaan publik. Nah, ketidakpercayaan publik ini kemudian tereskalasi eh, dalam bentuk perlawanan minimal, gitu ya, yaitu dengan cara tidak memilih ketika ada pemilihan umum, gitu ya. Oke. Jadi untuk public choice model ini kurang lebih bahwa kebijakan publik itu bukan dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan publik, tapi lebih pada hasil dari proses negosiasi di antara kepentingan politik. Maka tidak jarang kebijakan yang muncul dari model pilihan publik ini cenderung tidak sesuai dengan tuntutan publik. Oke. Selanjutnya, deliberatif model atau model deliberatif. Nah, model deliberatif ini model yang paling demokratis karena berupaya untuk melibatkan publik dalam proses perumusan kebijakan. Jadi dalam proses perumusan kebijakan publik, jadi publik itu atau masyarakat atau warga negara itu dijadikan sebagai subjek dari kebijakan publik, gitu ya. Dijadikan sebagai ukuran akan keputusan publik. Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini sesuai dengan tuntutan yang
dilontarkan oleh masyarakat. Ya. Jadi dalam sistem ini, publik ini memang sangat, atau publik atau masyarakat itu sangat apa ya, berkontribusi besar ya. Jadi dari mulai isu kebijakan, misalnya isu kebijakan ini kan bisa muncul dari masyarakat, dari media massa, dari macam-macam. Isu kebijakan ini kan respon atau isu itu kan masalah yang diperbincangkan kan. Nah, isu kebijakan itu masuk ke dalam dialog publik gitu ya. Masuk ke ruang-ruang publik, didiskusikan oleh masyarakat sekitar mengenai masalah apa yang terjadi di masyarakat, didialogkan, didiskusikan gitu ya. Dicarikan, dipilih juga apakah masalah publik ini, mana sih masalah publik yang harus segera diselesaikan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu nanti dibantu juga oleh analis kebijakan bagaimana proses artikulasi dari hasil dialog publik ini gitu. Nah, setelah didialogkan, didiskusikan gitu ya, kemudian nanti masyarakat itu membuat keputusan dari hasil musyawarah gitu, dari masalah tersebut gitu. Jadi diputuskan berdasarkan hasil musyawarah di antara berbagai elemen masyarakat. Nah, setelah ada keputusan dari hasil musyawarah tersebut, lalu kemudian eh, dibuatlah penetapan kebijakan atau kebijakan publik. Nah, verifikasi dan akuntabilitas ini kan dari masyarakat, sedangkan administrator publik ini dari masyarakat ya. Jadi sama masyarakat diverifikasi apakah kemudian keputusan hasil musyawarah tersebut sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lalu fungsi pemerintah itu sebagai administrator publik, jadi sebagai apa? Jadi melakukan administrasi gitu, membreakdown gitu ya, menurunkan keputusan-keputusan hasil musyawarah yang kemudian menjadi kebijakan publik diturunkan oleh pemerintah menjadi keputusan bersama. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini ada 4 model. Ya ini 4 model yang kita bahas di aliran Anglo-Saxon. Selanjutnya, tahapan dalam perumusan kebijakan. Nah, tahapan dalam perumusan kebijakan itu setidak-tidaknya ada 4. Jadi kan sebelumnya kita udah membahas ya bahwa agenda setting itu produce isu atau masalah publik itu kan produce agenda setting itu memproduksi perumusan kebijakan, hasil dari perumusan kebijakan adalah penetapan atau kebijakan publik. Nah, di dalam proses perumusan kebijakan itu ada 4 tahapan yang secara normatif itu dilalui gitu ya. Yang pertama itu proses perumusan masalah gitu ya. Jadi setelah masalah ini kan saling tidak semua masalah publik itu kan masuk ke dalam agenda kebijakan. Nah, ketika masuk ke dalam proses perumusan agenda kebijakan dan proses perumusan kebijakan, maka aktor-aktor yang merumuskan kebijakan itu kan harus mengenali apa sih masalahnya, merumuskan masalahnya seperti apa dan mendefinisikan masalahnya itu masalah apa. Apakah masalahnya ini penting atau masalah yang bisa hilang seiring berjalannya waktu gitu. Apakah ini masalah publik atau masalah private gitu ya. Gitu ya. Jadi masalah itu dirumuskan, didefinisikan, dikenali gitu. Ini tuh masalah apa gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua itu setelah eh, dikenali, dirumuskan, udah gitu didefinisikan mengenai masalah tersebut. Kemudian masalah tersebut diagendakan dalam kebijakan. Seperti yang sudah kita tahu bahwa tidak semua masalah itu masuk ke dalam agenda kebijakan, hanya masalah-masalah tertentu saja yang masuk ke dalam agenda kebijakan. Nah, dalam fase kedua ini, perumus kebijakan itu
mengidentifikasi ulang apakah masalah tersebut layak untuk diteruskan oleh perumus kebijakan. Setelah itu tahapan ketiga yaitu membuat alternatif kebijakan. Nah, setelah masalah tersebut didefinisikan, dikenali masalahnya itu seperti apa, dipastikan bahwa masalah ini memang sangat layak untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Lalu kemudian aktor-aktor dalam perumus kebijakan itu membuat alternatif-alternatif kebijakan. Misalkan eh, kebijakan, misalkan kebijakan umum ya mengenai Rohingya misalkan, seperti yang minggu lalu kita pernah bahas. Apa sih alternatif-alternatif kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah ketika menghadapi pengungsi Rohingya, gitu ya? Misalkan yang pertama dikembalikan ke negara asalnya, yang kedua dibuatkan smelter gitu ya, atau bangunan khusus untuk pengungsi, yang ketiga misalkan diberikan satu pulau misalkan, biar mereka itu bisa diem lah di satu pulau itu gitu, nggak kemana-mana gitu. Nah itu tuh salah satu bentuk dari alternatif-alternatif dari eh, kebijakan. Cuman kan itu masih brainstorming ya, jadi belum 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 secara rigid kita buat. Tapi setidaknya teman-teman eh, sudah tahu bagaimana membuat alternatif-alternatif kebijakan eh, untuk merespon permasalahan pengungsian di Rohingya di Indonesia. Gitu. Nah, yang kemarin yang kita diskusikan sebelumnya itu adalah salah satu bentuk dari pembuatan alternatif-alternatif dari kebijakan. Nah, setelah membuat alternatif kebijakan, ya, aktor perumus kebijakan kemudian memilih, gitu ya, salah satu kebijakan yang dianggap terbaik di antara terburuk. Jadi pada dasarnya tidak ada kebijakan yang mampu untuk membahagiakan semua orang. Tidak ada keputusan satupun yang mampu untuk membuat orang lain merasa mendapatkan manfaatnya. Yang bisa dilakukan oleh aktor kebijakan itu, yaitu memilih pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan terburuk. Karena kalau pilihannya semuanya terbaik, ya buat apa ada kebijakan publik kan? Nah, pada tahap terakhir, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah gitu, untuk merespon masalah publik. Nah, di dalam aktor dalam perumusan kebijakan publik ini terbagi dua. Jadi ada aktor resmi, ada aktor tidak resmi. Aktor resmi itu seperti eksekutif, legislatif, yudikatif. Eh, Ketiga aktor ini, atau terutama legislatif ya, yang jelas-jelas memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah ini aktor resmi yang memiliki kemampuan untuk membuat, gitu ya, dan memaksa, gitu ya, orang melakukan sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh negara. Nah, yang kedua aktor tidak resmi. Aktor tidak resmi ini semua kelompok kepentingan ya, kelompok kepentingan partai politik, media massa, NGO, kaum intelektual kampus, organisasi mahasiswa yang concern terhadap aktivitas politik di dalam negeri, atau warga negara individu ya, perorangan. Eh, Intinya kalau aktor tidak resmi ini, selama mereka melakukan artikulasi ya terhadap negara, maka mereka adalah aktor perumus kebijakan yang tidak resmi. Jadi kelompok kepentingan itu misalkan asosiasi, asosiasi dokter misalkan ya, partai politik itu kan juga di aktor yang tidak resmi ya, karena partai politik itu tidak bisa membuat kebijakan
negara ya, gitu. Walaupun beberapa kadernya itu berada di legislatif atau eksekutif ya. Media massa itu juga bisa menjadi aktor yang tidak resmi karena media itu kan memiliki multiplier effect ya, jadi efek pengganda. Jadi apa yang kita ketahui itu bisa jadi orang lain pun ketahui kan gitu. Karena ada keserempakan ide gitu. NGO, non-government organization itu juga aktor tidak resmi, intelektual kampus seperti dosen, aktivis mahasiswa gitu ya, atau warga negara biasa yang dia tidak secara yang dia secara tidak secara tidak langsung bersentuhan dengan aktivitas politik, tapi berdampak memiliki apa ya terdampak secara kebijakan gitu. Pada intinya selama diartikulasikan, selama itu juga orang tersebut, kelompok tersebut, individu tersebut menjadi aktor tidak resmi dalam proses perumusan kebijakan. Nah, ini terakhir ya. Jadi apa saja sih nilai-nilai yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan? Nah, mau bagaimanapun ya, aktor yang membuat kebijakan itu kan manusia. Ya, manusia itu mereka memiliki karsa, budi, nilai, values, ya, moralitas, etika. Ada keinginan, ya kan, dari manusia itu. Eh, Manusia ini kan memiliki sifat ya, jadi otomatis sifat-sifat tertentu yang mengarahkan dia dalam berperilaku. Nah, termasuk dalam proses pembuatan keputusan atau dalam proses pembuatan kebijakan, ada beberapa nilai yang sangat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, yang pertama adalah nilai-nilai politik. Gitu. Jadi, pembuat keputusan atau aktor dalam pembuat keputusan publik itu menilai kebijakan publik itu berdasarkan pada kepentingan-kepentingan partai politiknya atau kepentingan kelompoknya atau keuntungan politiknya gitu ya. Yang pasti bahwa pembuat keputusan tersebut bandolnya itu lebih berat pada kepentingan partai politik, kepentingan kelompoknya atau kepada kepentingan eh, individunya gitu. Ya. Kalau nilai-nilai politik ini kita bisa temukan ya. Ini mafhum di Indonesia ini. Misalkan ya mafhum lah. Mungkin teman-teman juga sudah sudah pasti sudah tahu lah gitu ya. Kalau nilai-nilai politik ini. Contohnya. Nah, yang kedua nilai-nilai organisasi. Ya, kalau nilai organisasi ini bahwa keputusan-keputusan dibuat itu keputusan yang dibuat itu diarahkan untuk memperbesar, memperluas uh, uh, dan untuk melihat organisasinya agar terus hidup gitu ya. Karena uh, birokrat itu kan bekerja di dalam organisasi, di dalam institusi gitu ya. Gitu ya. Di dalam institusi itu ada reward dan ada punishment. Ada imbalan, ada hukuman. Nah, ketika keputusan publik, pembuat keputusan menempatkan keputusannya, bandolnya itu lebih arah ke nilai organisasi, ya kan? Berarti keputusan tersebut itu memang diarahkan untuk manfaatnya itu diarahkan untuk kepentingan organisasinya. Contohnya misalkan menolak untuk dilakukan pembubaran salah satu lembaga eh, atau lembaga di dalam negara misalkan. Nah, yang menolak siapa? Ya pasti orang-orang yang berada dalam lembaga atau institusi tersebut. Gitu ya. Walaupun institusi tersebut misalkan tidak efisien misalkan karena bisa digabung dengan institusi yang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Jadi keputusan yang dibuat untuk mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi dan agar tercatat dalam sejarah. Nah, kalau nilai-nilai pribadi ini kan sangat mudah ya kita temukan di Indonesia misalkan. Misalkan semangatnya Bapak Joko Widodo untuk membangun IKN. Salah satunya ya karena agar
Bapak Joko Widodo itu tercatat dalam sejarah bahwa orang yang berani memindahkan ibu kota negara yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, gitu ya. Kalau untuk kepentingan ekonomi ini mudah, misalkan eh, masuk ke dalam partai politik, udah gitu dia mencalonkan diri dan menang, gitu ya. Dia untuk menyelamatkan kepentingan ekonominya, misalkan, agar dia dapat persentase dari pertambangan atau agar bisnisnya jauh lebih lancar karena memiliki kekuasaan. Yang keempat, nilai-nilai kebijakan. Jadi keputusan yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dan moralitas, walaupun beresiko secara politik. Jadi keputusannya ini lebih idealis. Jadi kalau pembuat keputusan itu melihat keputusan berdasarkan dari nilai-nilai kebijakan, maka keputusan yang diambil oleh aktor kebijakan tersebut, aktor perumus kebijakan tersebut, itu pasti akan diarahkan demi kepentingan masyarakat dan moralitas. Contohnya misalkan eh, pelarangan miras, misalkan, gitu ya. Itu kan fungsinya demi kepentingan masyarakat, kan, demi moralitas, demi etika kita, karena kita memiliki agama, begitu ya, dan mayoritas Islam, misalkan ya, mayoritas Islam, dan demi kepentingan masyarakat, akhirnya alkohol itu dilarang, pelarangan meminum minuman beralkohol, misalkan. Nah, itu baik demi kepentingan masyarakat, baik secara moralitas, baik secara etika keberagamaan. Tapi ada risiko-risiko politik yang harus dihadapi, misalkan berhadapan dengan pengusaha eh, minuman keras, gitu ya, yang jelas-jelas dia pasti memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menggerakkan orang lain, gitu ya. Nah, terakhir adalah nilai-nilai ideologis. Nah, nilai-nilai ideologis ini bahwa perumus kebijakan itu terpengaruh oleh nilai-nilai ideologi dalam suatu negara. Basis ideologis suatu negara. Misalkan eh, organisasi eh, ya, misalkan organisasi apa ya, Papua Merdeka misalkan, ya, karena kita sudah berada di dalam suatu kesatuan negara Republik Indonesia, maka terpisahnya Papua misalkan itu tidak diperkenankan kecuali lewat salah satunya memberikan referendum misalkan, gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai ideologi dalam pembuatan perumusan kebijakan ini lebih diarahkan pada eh, menjaga eh, keutuhan, kesatuan, nasionalisme di dalam suatu negara, gitu ya. Jadi jangan sampai rumusan kebijakan yang diambil oleh negara itu ideologis atau tidak memiliki nilai-nilai ideologis. Kalau di Indonesia kan jelas ya, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan jangan sampai nanti undang-undang itu kan berseberangan ya dengan Undang-Undang Dasar, kan. Nah, seperti itu. Jadi harus simetris, gitu ya. Tidak boleh eh, berseberangan. Nah, nilai-nilai ideologis itu lebih pada hal tersebut. Jadi lebih pada menjaga keutuhan. Jadi menjaga keutuhan dalam bernegara, menjaga ideologi negara. Gitu. Kalau kita Pancasila misalkan, ya kita kita kan Pancasila. Nah, perumus kebijakan itu kan berupaya agar membuat kebijakan yang jangan sampai menyalahi basis-basis ideologis kita dalam bernegara. Itu saja paling untuk sesi ke-6 atau materi ke-6 kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti setelah Lebaran ya. Mudah-mudahan puasanya lancar, yang mau pulang mudah-mudahan di jalannya juga aman, lancar, terus keluarga yang di rumah itu sehat. Mudah-mudahan yang
tahun ini mudik, ya, berkumpul dengan keluarga dalam kondisi yang bahagia dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nggak pulang jangan berkecil hati karena teman-temannya juga mungkin ada juga yang nggak pulang gitu ya. Jadi bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Itu saja untuk uh, presentasi kali ini atau untuk sesi ke-6 pada mata kuliah proses pengambilan keputusan pemerintah. Selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.